Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ayunilawati dari kelas PPKH 2A, NIRM 0403191390, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pesan komunikasi. Menurut Onong Effendi, pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi yang berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang yang disampaikan kepada orang lain. Sedangkan komunikasi berarti proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Dalam pesan komunikasi, bagaimana sih cara mengelola pesan? Pengelolaan pesan secara informatif biasanya lebih bersifat difusi, sederhana, spontan, dan jelas. Di antaranya, yang pertama ada space order. Space order akan memperhatikan kondisi tempat atau ruang, misalnya dalam lingkungan lokal, nasional, maupun internasional. Yang kedua ada time order. Time order dilakukan berdasarkan waktu maupun periode. Pesan akan disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan peristiwa. Yang ketiga, deductive order. Penyampaian pesan yang dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum hingga bersifat khusus. Yang keempat, inductive order, yang merupakan kebalikan dari deductive order, yakni penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus hingga bersifat umum. Ada pengelolaan pesan persuasif, yang bertujuan untuk mengubah persepsi maupun meyakinkan masyarakat akan sesuatu hal tertentu, sehingga masyarakat dapat bertindak dan dapat bersikap sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Yang pertama ada fear appeal, yang menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Yang dimaksudkan di sini contohnya kita sebagai seorang komunikator memberikan fakta dan bukti dari bahaya mengonsumsi suatu makanan tertentu, sehingga nantinya masyarakat akan mengurangi dan berhenti mengkonsumsi makanan tersebut. Pengelolaan pesan emosional diharapkan pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator akan dapat menggugah emosi masyarakat, sehingga mereka akan tergugah untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang disampaikan seorang komunikator. Selanjutnya, reward. Dalam suatu penyampaian pesan, biasanya masyarakat lebih tertarik kepada reward ataupun penghargaan seperti itu. Yang keempat ada motivation. Di sini membutuhkan teknik internal psikologis, sehingga masyarakat akan dapat menangkap pesan yang kita sampaikan dan mereka akan tergerak untuk melakukannya. Misalnya saja, apabila masyarakat dihadapkan dengan permasalahan berat badan, nantinya kita akan melakukan sosialisasi mengenai diet sehingga mereka akan lebih semangat untuk melakukan diet tersebut. Dan yang kelima ada humorous appeal. Yang dimaksudkan di sini dalam penyampaian pesan pasti juga membutuhkan selera humor yang tinggi. Dengan adanya humor, maka akan menghindari suasana bosan sehingga pendengar atau seorang komunikan akan terus fokus dengan apa yang disampaikan komunikator. Dengan adanya humor juga akan membuat materi lebih diterima dan mudah dicerna oleh pendengar. Meskipun perlu adanya humor, harus tetap diperhatikan. Jangan sampai humor mendominasi materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, keberhasilan dalam mengelola dan menyusun pesan secara efektif perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator harus dikuasai terlebih dahulu. Sebelum kita menyampaikan pesan, kita harus menguasai dan memahami materi yang akan kita sampaikan agar nantinya mudah dimengerti oleh seorang komunikan. Selanjutnya, kedua, mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Jadi seorang komunikator harus mampu mengemukakan argumentasi secara logis, mempunyai alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang kita sajikan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat intonasi bahasa dan gerakan-gerakan nonverbal. Artinya, dalam penyampaian informasi kita juga bisa menggunakan gerakan-gerakan tambahan agar nantinya pesan yang kita sampaikan itu dapat menarik masyarakat kan, dan nantinya bisa diterapkan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya terdapat teori pesan dalam ilmu komunikasi.
Yang pertama teori semiotik, kedua teori sosiokultural yang merupakan pendekatan terhadap peristiwa komunikasi yang memerhatikan pemahaman tentang bagaimana suatu struktur sosial masyarakat dibentuk melalui cara kita berkomunikasi atau berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ketiga adalah teori tradisi sosiopsikologikal yang merupakan teori yang melihat pilihan setiap individu dan strateginya tentang bagaimana cara agar maksud dari pesan yang kita sampaikan dapat dengan mudah dimengerti seorang komunikan. Adapun fungsi-fungsi komunikasi, yang pertama, komunikasi menjadi alat kendali maupun kontrol. Kedua, komunikasi berfungsi sebagai alat motivasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam penyampaian informasi dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Penyampaian informasi bisa membangun motivasi seseorang. Ketiga, komunikasi sebagai ungkapan emosional, di mana berbagai perasaan yang terdapat dalam diri seseorang dapat diungkapkan dengan cara berkomunikasi kepada orang lain. Entah itu perasaan senang, gembira, kecewa, maupun lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.